Oke, hai semua. First of all, thank you sebab sudi join saya punya sesi pada malam ini. Thank you juga untuk semua yang sudah reach out sama saya yang mau tanya whether boleh join atau tidak. Oke, so sesi ini kita akan bercerita tentang tentang GroupNet, oke, cara kita berkomunikasi dengan individu di antara satu sama dengan yang lain kalau kita berada dalam satu kumpulan lah. Oke, saya percaya semua di sini student, so mungkin kamu boleh pakai ini sesi untuk belajar untuk terima pendapat orang lain, macam itu kan, untuk paham yang pendapat kita adalah berbeza dengan yang lain lah, macam itu. Oke, so sebelum kita mulai, saya akan kenalkan diri saya dulu. Oke, saya Rosendra Vina Samson, kamu boleh panggil saya Lola. Saya pekerja sosial kamu untuk sesi kali inilah. Oke, so sebelum kita mulai, saya mau kamu perkenalkan diri. Oke, so kalau boleh yang tidak on camera tuh masa kenalkan diri nih kita on camera lah. Oke, so saya akan panggil satu-satu dan kamu akan kasih kenal nama kamu dengan kos kamu saja untuk mempercepatkan kita punya sesi lah. Oke, so saya mulai dengan Rosie. Hai semua, nama saya Rosie Stepan, saya kos pengurusan pelancongan. Okay. Thank you, Rosie. Oke, seterusnya Eva, boleh kita kenalkan diri? Tes mic. Halo, nama saya Eva dan kos saya pengurusan pelancongan juga. Oke, thank you. Oke, seterusnya Ichi, boleh kenalkan diri? Halo, nama saya Rishi Fiona Suking, kos pengurusan pelancongan juga. Oke, thank you. Khairul, boleh kenalkan diri? Selamat malam, halo, saya Khairul, kos teknologi manajemen. Oke, thank you. Syah? Hai, nama saya Syawanda bin Sanusi. Saya punya kos Education Business Administration. Oke, thank you. Sajida? Nampak kah? Oke. Nampak. Sabar bergantung itu apa? Aduh. Oke. Rusak kabel saya. Belum? Oke. Hai, nama saya Sajida, kos Tourism Management SEM 2. Oke, thank you Sajida. Oke, Angie? Hai dan selamat semuanya. Nama saya Merlis Angela, boleh panggil Angie. Kos saya pengurusan pelancongan. Terima kasih. Thank you. Oke, last Winnie. Nampakkah? Dengar? Nampak. Dengar. Oke. Hai, nama saya Winnie. Kos saya pengurusan hal ehwal antarabangsa. SEM 2. Oke, thank you. So, masing-masing kenal sudah kan? Mungkin ada yang tidak kenal antara satu sama lain. Oke, so saya akan kasih tengok kamu kita punya agenda pada malam ini, gitu. Oke. Kamu nampak apa yang saya tengah share, Kak? Nampak. Oke. So, ini adalah tajuk sesi kita untuk malam ini, Developing an Effective Group. Oke, so macam saya brief shortly tadi, ini sesi adalah untuk kita kenal diri kita masing-masing dan kenal orang lain juga, cara orang bagi pendapat dan semuanya. Dan saya harap bila macam saya tanya soalan begitu, kita jawab secara spontan sajalah begitu. So, kita ikut jawaban kita sendiri saja. Jawaban yang lagi jujur adalah lagi diterima lah, orang bilang gitu. Okay, so without further ado,
Kita akan teruskan kepada di sini. Coba. Oke. So, situation kamu yang saya akan bagi adalah thinking boat situation. Oke, so saya akan bagi kamu 5 menit untuk kamu baca dan pahami apa situasi, pasal apa ini situasi. So, jam 11.50 saya akan back to you guys again. So, kamu baca dulu, paham dulu apa situasi ini perlu lah. Oke? 5 menit. Nanti saya panggil. Oke, so sudah habis 5 menit. Oke, so saya akan panggil, orang untuk explain apa yang kamu paham pasal ini situasi. So, mereka, saya mau Ichi. Ichi coba explain apa yang kau paham dalam situasi yang saya bagi ini. Oh, apa yang saya paham dari situasi ini? Ada satu malam 7 orang pergi macam orang punya bot nih pelan-pelan apa nama dia tuh? Pelan-pelan mau hanyut. Tapi di bawah jurang tuh bukan jurang aja, ada lagi shark. Pas tuh masa jurang di tengah laut, jurang punya tiba salah terminum sudah air masin semua begitu. Pas tuh jurang berhadapan dengan perkara yang macam difficult lah, macam apa jurang mau buat kan tuh begitu. Jurang ada 4 situasi. Yang first, kalau jurang 7 tuh sama-sama bekerja sama begitu. Kasih macam sama-sama kick dalam air tuh supaya dapat lawan tuh keadaan ombak yang sedang kuat kan. Jurang boleh juga lawan tuh tides. And maybe jurang boleh selamat. Tapi kalau jurang split, jurang berpisah, mungkin yang 1 orang pergi sana, yang 2 orang pergi sana. Yang kuat tuh mungkin dia bolehlah selamat sebab dia kuat juga berenang. Tapi yang majority yang lain tidak dapat sebab yang lemah. Jadi kalau jurang sama-sama, maybe jurang boleh juga dapat tangani masalah tuh. Tapi kalau jurang berpisah, tidak dapat lah. Macam pepatah mengatakan bersatu kita Teguh. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, begitulah. Thank you, Mbak. Oke, itu dah dari saya. Oke, thank you Ichi. Oke, so memang apa yang si Ichi explain tadi itulah keadaan yang dorang alami. Oke, so saya akan explain sedikit balik just in case ada yang tidak berapa paham. Oke, so satu malam nih 7 orang sekawan dorang pergi memancing ke apa semua kan. Oke, so tiba-tiba bot dorang karam. Oke, so tengah-tengah dorang cuma menyelamatkan diri di bot dorang tuh, dorang bersangkut-sangkut di bot dorang tuh, terus adalah jarung nih dilimpas-limpas kan, dia lalu-lalu di kaki-kaki begitu. Jadi masa tuh orang bilang dorang pun takut sudah lah kan, so dorang dalam keadaan kritikal begitu, macam mana dorang banyak cara yang dorang pikir untuk dorang lepaskan diri. Oke, so ada dorang pikir kalau kita sama-sama lawan nih gitu kan, pasti kita tolak diri kita apa semua, mungkin kita bisa sampai pergi pesisir pantai, dorang bilang begitu. Tapi dorang boleh juga macam dorang sama-sama orang bilang macam stick together, dorang pegang tangan masing-masing 7 orang nih tidak mau lepas kah begitu, tapi dorang tidak buat apa-apa, dorang stick together begitu saja. So boleh jadi kalau dorang stick together, dorang selamat, boleh jadi juga tidak selamat begitu kan. Oke, so ada yang pilihan yang ketiga pula, dorang berpikir macam mana kalau dorang berpisah begitu. So bila berpisah, risiko untuk shark gigit dorang tuh kejar dorang adalah sedikit lah, sebab dorang kan ramai, jadi shark pun macam bingung-bingung nih, di mana saya mau pilih, nih mana satu saya mau ikut, dia bilang begitu kan. Tapi yang negatif maksudnya consequences dia bila dorang split up, ada yang tidak pandai berenang apa semua, itu yang bahaya kan. Oke, so thank you Ichi. Oke, so kita akan proceed kepada first question. Oke, so first question, which alternative would you choose if you were there? Oke, apakah cara ataupun alternatif yang kau akan pilih kalau kau berada di situasi tersebut? Oke, so saya akan panggil nama. So kamu jawab ikut suka hati kamu saja. Oke, panjang nggak pendek tidak kisah. Oke, so untuk soalan pertama nih saya mau Angie, bolehkah? Boleh, Bah. Oke. Boleh bahkan kalau saya buka kamera. Boleh. Oke, jadi untuk yang soalan pertama nih, kalau kau tanya bagi pendapat saya lah, based on situation yang kau bagi dengan 3 pilihan yang dorang ada tuh, kalau saya berada dalam situasi dorang nih, saya akan pilih yang bilang orang yang sama-sama bekerja lah, which mean yang mau fight sama-sama lah. Lagi better daripada kau stay diam-diam, tidak buat apa-apa, walaupun kau stick together tapi kau tidak buat apa-apa, begitu. Sebab kalau macam yang situasi yang kau bagi juga, kalau dorang berpecah pun, risiko dorang untuk selamat itu pun tidak dapat dipastikan. Begitu. Jadi kalau dorang stick together tapi tidak buat apa-apa pun, belum memastikan dorang boleh selamat.
Jadi bagus lagi kau bekerja sama untuk bilang orang untuk sama-sama lawan atau untuk sama-sama menghadapi satu situasi ini. Sebab kita tidak tahu diri kita nih, mana tahu kita nih boleh menyumbang sesuatu yang terbaik untuk kerja berpasukan begitu kan. Jadi itulah, itu apa yang coba saya mau sampaikan nih. Kita berjuanglah dalam grup sebab kita tidak tahu, mungkin kita ada kelemahan atau kekuatan yang boleh membantu kita punya grup ini untuk menjadi lebih baik. Begitulah maksud saya. Jadi contohnya macam situasi ini. Mungkin kalau orang sama-sama bekerja kan mungkin ada yang bilang orang tenaga dia kuat. Jadi bolehlah orang sampai ke pesisiran pantai dengan nano. Jadi bolehlah backup yang lemah nih begitu. Begitulah. Sekian dan terima kasih. Oke, best jawaban. Thank you. Oke, so kita balik ke soalan. Mana sudah tuh? Oke. So, thank you Angie atas pendapat yang dia bagi. Saya mau tanya satu orang lagi. Boleh saya tanya Sajida? Kalau kau lah Sajida, apa pilihan yang kau ambil? Ada posisi Sajida di dalam ini masih? Oh, ada. Sajida. Oke, mungkin ada masalah sama mic dia. Boleh saya minta Winnie lah, Winnie. Dengar kah? Dengar. Okay. Aku pernah mau anunya on apa? Kamera. Mana-mana saja. Kalau kamu on boleh, kalau tidak mau on pun boleh. Kalau aku lah, kalau dekat itu mau boleh jawab dalam bahasa Inggris kah? Boleh. Okay. If I was in that situation, I would choose to stick together because they have an equal chance to survive. Either to for me, I think that tolerance is especially when it comes to a colony back to the situation where I need to be alive and to survive. They are good in swimming. And if I was like, I have a selfish mindset that time. Let's say I am good in swimming, and then I choose to split up. So, I think that was one of the wrong decision because there is no guarantee that I will be alive if I go through everything alone. So I think that's all. Thank you. Thank you Winnie. Okay, so based on jawaban Winnie sama Angie tadi, kita boleh nampak macam ada persamaan dengan jawaban orang, ada juga perbezaan dia lah. Okay, alright, thank you. Okay, so jangan risau, saya akan tanya semua orang juga, tapi kita akan percepatkan kita punya sesi lah. Okay, so thank you Angie and Winnie untuk first question. Okay, so we're going to question number 2. Okay, so which alternative would you want your companions to choose? Maksudnya, kan kamu ada 7 orang. Oke, so tadi kau sudah pilih satu alternatif nih. So, kalau kau lah sendiri kan, apa yang kau mau itu 6 orang lagi kawan-kawan kau pilih? Alternatif yang macam mana kau mau dorong pilih? Begitu. Oke, so boleh saya panggil Wanda? Hello, dengar? Alright, so in this situation when 7 of you berada dalam satu kapal dekat tropical sea, and this is not about you or it's not about all of semua orang dekat situ, each one of them lah. So bila nak making decision dalam situasi macam ni, dia bukan decision untuk semua orang, tapi dia adalah berfikir untuk diri sendiri sebab semua orang nak hidup, semua orang nak selamat daripada masalah dengan situasi yang bahaya tu. So the best choice is kalau ramai-ramai tu mesti akan ada satu orang yang menjadi leader, which means leader untuk dalam membuat apa-apa keputusan orang lain pun. So this leader gonna make a decision better untuk semua orang. Walaupun kepastian untuk orang hidup berjaya sampai ke satu tempat yang selamat tu adalah nipis. Tapi kalau dia lebih baik daripada orang stick together, duduk diam dekat situ. Sebab kita tahu situation dia, boat tu sekarang tengah bocor yang akan karang. Even tu kalau diorang duduk stick together pun, macam mana sekalipun boat tu akan tetap jatuh. So a good leader for me will make a decision, walaupun dia tak dapat selamatkan semua, dia dapat selamatkan 1-2 orang. And 1-2 orang tu akan jadi saksi untuk apa yang berlaku dekat situ. So the best decision untuk leader tu adalah berfikir macam mana dia nak selamatkan orang yang ada dekat situ, walaupun tak semua. He gonna try to save everyone in the boat, but somehow dia tahu juga akan ada juga yang akan tak berjaya, so dia akan buat decision yang menyebabkan 1 atau 2 orang, or maybe kalau rezeki semua orang selamat. Macam tu je. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Alright. Satu jawapan yang lain dari yang lain. Okay. So thank you Wanda. Okay. Seterusnya kita panggil Rozila.
Rozi, kalau kau apa pendapat kau, Rozi? Oke, for my opinion lah kan, kalau saya akan buat undian, macam misalkan bagi tahu balik beberapa choices yang kami ada, dan saya akan macam buat tindakan berdasarkan choices, berdasarkan majority yang kena pilih lah. Tapi pada pendapat saya rasa saya akan coba provoke orang untuk buat yang teamwork, yang 7 orang tuh semua kerjasama, tolak lawan arus tuh untuk pergi show supaya semua ada peluang untuk selamat tuh semua sama rata macam tuh. Oke, itu saja. Oke, thank you Rozi. Oke, alright. So based on 2 soalan, oke, 4 orang jawab. Di sini pun kita boleh nampak sudah pattern jawaban yang kita ada. Oke, jawaban dia berlainan dari orang yang berlainan. Oke, so ada jawaban yang sama dengan pikiran kita. Macam contoh, oh jawaban si Rozi sama dengan pikiran saya. Jawaban si Angie tidak. Oh, dia jadi begitu. So learn to accept kita punya perbezaan pendapat di dalam ini grup lah. Oke, right. Thank you, Wanda dan Rozi. We'll proceed to the next question. Third question, what kind of people would you want as companions in such situation? Okay, so maksudnya dalam 7 orang tuh, kau mau 6 orang kawan kau tuh dia punya perwatakan jenis yang macam mana? Dia punya personality jenis dia macam mana? Okay, apa yang kau mau dalam 6 orang tuh, apa yang kau tidak mau begitu? Okay, alright. So kita sama Eva lah. Halo guys. Oke, kalau pendapat saya macam mana perwatakan yang dia macam kalau macam kita sudah dalam keadaan yang begitu, jadi kita tidak boleh sudah pikir macam mana yang kita mau, kita tidak kisah sudah, kita tidak boleh kisah sudah macam mana dengan perwatakan dia yang kita kisah masa itu, kita cuma perlu selamatkan diri kan. Jadi dalam keadaan yang macam itu, kita yang paling penting kita terima apa saja pendapat yang dorang bagi, maksudnya macam kita sama-sama buat begini. Oke, jadi kita terima lah. Jadi itu so kita tidak boleh menolak sama satu. Nanti kalau kita menolak, tambah lagi kalau kita tidak pandai berenang. Jadi macam mana? Itulah salah satu jangan. Jadi kita terpaksa menerima sejak yang satu. Ya, kira begitulah. Itu saja dari saya. Thank you, Eva. Oke, so kiranya kalau saya bani, dia tidak kisah apa perwatakan yang kawan-kawan dia ada, tapi yang penting pada masa itu dorang capai satu keputusan yang orang bilang sama-sama punya keputusan lah, tidak berat sebelah. Oke, next, Kaila. Kai, kalau kau mau kawan-kawan kau masa itu, perwatakan dorang macam mana? Yang boleh membantu kau untuk selamat? Oke, for me lah kan. Sudahlah kita dalam situasi susah, situasi yang antara maut dengan maut lah, bukan maut dengan hidup. Memang maut dengan maut. Sebab benda tu bukan 50-50, bukan 20-20, benda tu 100-100 kau akan mati kalau kamu memiliki watak yang penakut dan overconfident. Sebab orang overconfident ni, satu, dia punya kelemahan kan. Dia terlampau confident cakap yang dia ni boleh. Kau tengok bilangnya. Kalau aku boleh, kamu mesti boleh. Bayangkan yang penakut tu, yang ada sikap penakut pula, tiba-tiba dia trap more confident. Pup, meninggal di tempat kejadian. So, benda tu tak boleh lah. Tak boleh ada dalam diri orang. Overconfident dan penakut. Dan yang paling penting tu, itulah macam si Wanda cakap, mesti ada sikap, apa ni namanya, leadership punya sikap lah. Itu yang paling penting. So, elakkan daripada 2 benda, overconfident dan penakut. Itu saja daripada saya. Bamal. Thank you, Kai. Oke, so sini kita boleh nampak ketinggalan. Kita tengok Eva sama Kai punya pendapat. Eva punya dia tidak kisah pun apa sajalah perwatakan kawan-kawan dia, yang penting dapat itu persetujuan. Kalau Kai pula, kalau boleh dia tidak mau masa tu ada yang overconfident, kan ada kawan-kawan dia yang overconfident, penakut, apa semua lah. Oke. Thank you, Eva sama Kai. Oke, kita proceed kepada next question. Jangan risau, mau habis sudah nih. Oke, cepat. Alright, kita proceed kepada question yang keempat. Oke. So, what should the goals of the group be? Oke, so kiranya untuk 7 orang tu lah kan, apa matlamat yang patut dorang ada masa genting-genting dorang hidup dan mati ataupun maut dan maut, dia bilang si Kai tadi. Apakah matlamat yang patut dorang ada? Oke, untuk menyelamatkan dorang dan untuk menyelamatkan keadaan masa itu. Oke, so kita start sama Ichi lah. Apa matlamat yang perlu ada untuk dilanjutkan? Pada pendapat saya, satu jam matlamat orang semua mau selamat. Tapi pendapat saya sama dengan Wanda. Orang perlu memilih mana yang boleh hidup masa itu. Artinya yang kuat lah, yang kuat perlu sampai di sana. Sebab biarpun orang sama-sama, tidak pasti pun orang selamat.
sebab arus kuat, pas di bawah dia ada syak lagi, terus mana juga jarang muslimat begitu semua kan. Jadi at least 1, 2, 3 orang boleh sampai di tepi di show dan boleh bagi tahu orang lain yang apa yang berlaku, dan mungkin yang lain dan mungkin yang tertinggal tuh ada pesanan begitu boleh disampaikan dengan family. Itu aja dari saya. Oke, thank you. Oke, so boleh bercakap sudah kasih Sajidah nih. Sajidah. Sajidah. Mana dia? Sajidah. Oke, apa? Oke, so untuk yang seterusnya saya mau Rozi lah. Rozi, kalau kau apa pendapat kau? Apa yang matlamat yang dorang perlu ada? Pada pendapat saya kan, saya rasa memang susah untuk selamatkan semua, tapi goals yang paling penting ialah selamatkan sebanyak mana yang mungkin. Memanglah yang ada yang mungkin pandai berenang, ada yang tidak, ada yang banyak kelebihan, ada yang kekurangan, tapi yang mungkin yang ada kelebihan tuh mungkin dia boleh tolong yang ada kekurangan tuh, contoh. Tapi sebenarnya benda nih yang paling penting ialah teamwork, dan kalau boleh kerjasama, dan kalau boleh selamatkan, tinggikan lagi dan tambahkan lagi peratus untuk selamatkan semua orang tuh. Kalau tidak dapat tuh kurang-kurangnya kurangkan, minimumkan yang terpaksa kita kasih out lah. Itu ya. Oke, thank you Rozi. Oke, so another 2 different answers yang kita boleh dapat dari sini. Oke, nanti saya buat rumusan. Oke, alright. So dalam keadaan macam ni, macam mana satu leadership tu macam mana leadership tu kita urus gitu kan. So macam mana, what kind of leadership yang kamu sepatutnya lakukan semasa kamu berada dalam keadaan genting begini. Okay, so Angie. Oke. Apa nih bilang orang leadership yang saya rasa patutlah, yang patut dilaksanakan waktu tu oleh si leader ni. Oke, satu benda dia kena bilang orang ada pendirian yang teguh gitu, sebab dia mau mengurus 6 orang ahli yang lain. Jadi kalau macam dia tiada pendirian yang teguh, macam mana dia mau bagi satu keputusan yang boleh memuaskan hati semua orang. Gitu. Lepas tu leader ni bagi saya juga leader dalam situasi ni dia perlu buang sikap penting diri dia. Itulah yang paling utama. Sebab sebagai leader ni kita tahu leader yang terbaik tu bukanlah leader yang menyelamatkan dirinya sendiri, tapi dia sanggup berkorban untuk dia punya anak-anak buah. Begitu. Jadi mungkin itulah salah satu yang leader tu perlu manage dalam diri dia sebelum dia menghandle anak-anak buah dia. Itulah bagi saya, Lola. Terima kasih. Thank you, Angie. Oke. Seterusnya saya mau minta Wanda, boleh? Boleh. So how should leadership be managed adalah bila kita cakap pasal leadership ni, dia adalah sifat seorang leader tu dalam memikirkan decision. So in this situation adalah penting untuk kita fikirkan decision yang terbaik. So dia ada banyak aspek yang perlu fikir. Dan salah satu aspek yang kita boleh fikir kalau leadership tu, mungkin dia akan fikir, okay, bakat seseorang. Dalam 7 orang tu apa bakat yang diorang boleh buat. Jadi 2 orang daripada tu ada bakat dalam ada pengalaman dalam macam mana nak menahan boat tu dari sinking. So dia boleh take time dekat situ untuk buat lagi satu making decision yang lebih baik untuk macam mana diorang selamatkan. So dekat sini leadership adalah bukan seseorang yang fikir macam mana dia nak selamatkan diri dia, macam mana dia nak lari daripada situasi tu. Tapi dia adalah seorang yang memikir macam mana inisiatif terbaik dalam menyelamatkan seluruh orang tu. Okay, mungkin leadership tu akan bagi contoh kalau ada perempuan dan lelaki, perempuan dulu akan jalan dulu, manakala lelaki tu pula akan buat satu gangguan kepada syak tu untuk tarik perhatian dia dan sebagainya lah. So leadership is about how he handle the situation in a good condition. Itu saja. Terima kasih. Thank you. Okay. Alright, thank you Angie and Wanda. Okay, so we proceed to the 6th question. Sikit lagi guys. Okay. So, siapakah yang patut dapat the most power in making decision? Orang yang macam mana yang patut dapat kuasa yang sepenuhnya dalam making decision? Okay, tadi kita cerita pasal kalau orang tu jadi leader, apakah sikap-sikap ketua yang dia perlu ada dalam diri dia? So yang ini nih, sekarang nih saya mau kamu explain lagi sama saya, macam mana punya orang yang patut ada kuasa untuk buat decision pada masa itu. Okay, so tadi adalah kena cakap pendirian yang teguh, buang sikap selfish kan, okay. Lepas tu bijak memikir, inisiatif yang bagus macam tu. So apa lagi yang kamu boleh describe tentang seseorang yang sangat berkuasa ataupun orang bilang yang paling pandai lah buat keputusan nih begitu. Okay.
Umpam dia kata, saya explain tuh. Oke, dapat lah. Kamu depan mau tanya saya balik. Oke, so kita Eva. Halo. Oke, who should have the most power in making decision? Kalau bagi saya, pendapat saya rasa ketua lah yang most power in making decision. Ya, tapi sebenarnya dia sama rata. Sebab kan contoh macam, sebelum tuh ketua buat decision, kita buat begini. Sebelum tuh dia mesti tanya, siapa pandai begini, siapa boleh buat begini. Jadi macam yang Wanda buat cakap, kan seorang ketua ini dia pandai handle situasi. Jadi sebelum dia handle situasi, dia mesti cari tahu dulu apa yang ada dalam kawan-kawan dia tuh. Jadi lepas dia tahu apa, lepas itu mungkin nanti ada orang salah satu kawan-kawan dia tuh mungkin dia bagi pendapat apakah jadi dia kumpul semua tuh, jadi dia buat satu decision begini lah, kita buat begini. Jadi mungkin semua sama rata juga lah bagi decision, bagi pendapat. Jadi yang satu orang mungkin ketua lah mungkin akan bagi decision yang paling tepat, yang paling yang keputusan terakhir apa yang orang perlu buat ini, ikut situasi orang lah. Begitu dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Eva. Oke, so kalau Winnie, apa pendapat kau ini? In my opinion, the person that should have the most power in making decisions is the one that is in average age. Maksudnya tidak terlampau tua, tidak terlampau muda begitu. Sebab kalau terlampau tua dia kadang-kadang tidak jadi rasional. Kalau yang muda nih dia rasional tapi high risk begitu. Yang paling penting well experience. That's all. Thank you. Oke, boleh kita nampak sini. Jawaban si Eva sama si Winnie pun sangat berbeza. Oke, kalau si Eva pula dia based soal kerjasama. Oke, power dalam making decision itu adalah disebabkan oleh kerjasama dan kesepaduan yang kita ada dalam dalam kita punya kelompok. And then kalau Winnie pula, siapa yang ada kuasa untuk buat decision ni orang yang in average age, dia cakap pasal umur. So di sini kita boleh nampak perbezaan dia guys. Okay, alright. So sedikit lagi ya guys. Okay. So alright. Ini soalan yang ketujuh. Okay, so di sini dia cakap what decision making procedure should be used. Apakah prosedur untuk pembuatan keputusan? Masa tu kita membuat keputusan masa tu, macam mana kita membuat keputusan? First thing first, kalau kita membuat keputusan, kita perlu buat apa? Okay, so mungkin kita perlu fikir kah begitu, ataupun perkara pertama kita perlu brainstorming kah begitu, ice breaking kah begitu. Okay, alright. So saya mau dengar kamu punya idea. Okay, so mungkin Kai? Saya kah? Ya. What decision-making procedure should be used? So, decision-making procedure yang mestilah digunakan kan? Kalau saya lah, kalau cerita pasal kapal karam nih, saya pernah aja karam juga. So, macam apa? Decision-making procedure dia yang paling utama tuh, apa loh mau cakap? Macam mana? Safety itu kan? Macam mana mau cakap? Saya susah mau cakap apa? Safety lah, oke. Safety. Pastikan antara yang lemah dan yang paling berpengalaman ditengok dorang punya ciri-ciri keselamatan. Contoh lah kan, kalau yang tidak pandai berenang, tidak kan kapal tu karam, kita mau pergi kapal tu belum lagi karam tapi sudah mau berterjunan, jangan nanti dulu. Decision making yang pertama tu pastikan yang mana yang lemah, mana yang tidak, kasih asing, jangan kasih asing, kasih berkait antara dorang tu, macam yang pintar kah, yang tidak terlampau pintar kah, macam begitulah maksudnya. Sebab dulu time saya karam, yang paling penting kan kami buat macam aku pandai berenang. Habis itu ada adik saya tidak pandai berenang. So saya pergi pegang tangan adik saya. Itulah perkara yang paling penting. Sebab ada satu pakcik itu yang pandai berenang pergi pegang tangan orang yang tidak pandai. Tapi di situasi ini ada jurung kan. Pastikanlah yang bijak tuh dia boleh kawal dia punya ni. Dia boleh cari macam mana dia punya ni penyelesaian. Gitulah. Bisalah. Kasih. Thank you Kai. Okay, so kalau si Kai decision making dia mesti pastikan keselamatan orang-orang yang ada dalam bot itu dulu. Okay, terus kita kasih bagi-bagilah. Okay, yang kuat support yang lemah. Okay, yang berpengalaman support yang tidak berpengalaman, begitu kan? Alright, thank you. Okay, kalau Ichi pula, apa pendapat kau Ichi? Ada pendapat saya masih juga berbalik dengan ketua. Jangan mesti dengar cakap ketua. Kita tuh mesti rasional kan. Jangan tidak dapat sudah pikir perkara yang lebih detail dalam keadaan begitu situasi yang cemas.
Jadi saya stick dengan saya punya pendapat yang awal-awal tuh, hunter yang kuat dulu, tapi orang boleh minta bantuan, dan yang lemah boleh pikir alternatif lain. Macam yang semuanya cakap juga, mungkin boleh apa yang lubang tuh boleh ditampal begitu. Begitulah. Thank you. Thank you, Ichi. Okay, we've come to the last question, guys. Alright. Okay. So, how should conflicts be managed? Macam mana kita menguruskan konflik? Okay. Alright. So, soalan last nih, saya mau kamu berpikir based on konflik yang kamu ada dalam hidup kamu. Okay. Bukan berdasarkan konflik bot karam, ada jurung semua tadi itu tidak. So, ini kamu ambil masa 1-2 menit, begitu kamu pikir konflik apa yang paling kamu orang bilang paling terkesan dalam hidup kamu. Saya mau tahu macam mana cara kamu handle itu konflik yang ada. Tidak kisahlah konflik dalam pendidikan, dalam perhubungan, dalam keluarga. Tapi saya tidak paksa kalau kamu punya konflik itu private ataupun pribadi, it's okay. Kamu boleh based on lain-lain situation yang lebih mudah untuk kamu explain lah begitu. Okay, so kamu pikir semua ini jawaban jujur ya dari kamu. Okay, saya akan tanya semua. Saya akan tanya berapa orang kita di sini. Saya akan tanya semua, jangan risau. Okay, dan begitulah. Okay, so yang ini kalau kamu tidak dapat pikir konflik kamu sendiri, it's okay, boleh berdasarkan konflik yang Jerung sama bot karam tuh. Okay, alright. So saya bagi kamu masa 1-2 menit lah. Alright, nanti 12.25 begitu saya panggil. Thank you. Oke, 12.25 sudah. Oke, so saya akan panggil satu-satu. Oke, so saya mau mulai dengan Wanda lah. How should conflict be managed? For me, ada 3 perkara je. If we talk about life, the first one, don't make a promise when you are happy. Jangan berjanji kalau tengah gembira. Don't make a decision when you're angry. Jangan buat keputusan masa kau marah. And don't always be in comfort zone. Jangan selalu berada dalam zona yang selamat because you want. Itu je. Thank you. Oke, sedikit soalan. Berdasarkan 3 prinsip yang kau sebutkan tadi itu, macam mana 3 prinsip itu membantu kau punya konflik dalam hidup? Okay. So macam mana benda itu membantu saya dalam kehidupan adalah yang pertama sekali, jangan buat janji masa kita tengah dalam keadaan yang happy. Sebab we as a human being, we cannot make a promise and kita tak semestinya 100 janji kita buat and kita balas dengan 100 janji. Okay, contoh, I promise with my mom I'm gonna get a good grade in this sem, tapi benda itu tak kesampaian. So, it gonna making the situation more worse. Okay, so kita tak nak wujudkan konflik-konflik baru yang akan datang. Kedua, jangan make decision when you're angry. Sebab kalau kita buat keputusan dalam jangka pendek dalam keadaan kita marah, it's not gonna be a good decision. Dia takkan jadi relevant and takkan jadi rasional pun dalam kehidupan. And dia akan membawa kepada satu masalah yang akan datang. And 3, don't always be a comfort zone. Sebab kalau kita selalu ada dalam comfort zone, we overconfident with ourselves, sampai tahap yang bila tiba ada satu masalah yang jatuh, masalah besar jatuh, kita tak boleh handle. Because kita dah biasa dengan comfort zone tu sampai kita tak boleh buat keputusan yang terbaik untuk diri kita and orang lain. Itu saja. Terima kasih Syawanda. Okay, seterusnya saya perlu jawaban pancing daripada Eba lah. Eba, kalau kau? Lelah. Oh, Next dulu. oh oke. Alright, boleh. Oke. Kai, boleh Kak Kai? Boleh. Oke. Ya. Macam mana konflik tu saya
uruskan. Oke. Saya jarang ada konflik dengan orang. Sebab saya jenis yang happy go lucky. Tapi enggak lah boleh happy go lucky sangat. Cara saya urus konflik, kenapa? Saya minta maaf, kau minta maaf, selesai lah. Gitu ya. Saya tidak konflik dengan siapa-siapa pun, langsung. Kecuali ex-girlfriend. Kunen lah. Oke, kiranya bila macam kau ada konflik lah, contoh dengan Eva gitu kan, so kau minta maaf sama Eva, lepas itu memang kosong-kosong sudahlah, ikhlas sudahlah, begitu Kai? Ya, tapi dia macam tiba siapa. Awas kau, Kai. Alright, thank you Kai. Oke, kalau Winnie pula, kalau Winnie, macam mana kau manage kau punya konflik? Okay, just a little reveal. I had a fight with my best friend back in 2019. I think that it is okay to have conflict with friends, but what I don't understand here is that I never know what is the reason to our conflict. It has been 3 years since I heard about her, so the point here is I think that I can never manage a conflict, so I will just endure it and just go with the flow. Because when I think about it again, at the end of the day, it will only become a part of my life. That's it. Thank you. Short but meaningful one. Essay. Alright. Kalau Rosie pula, Rosie, macam mana kau handle konflik dalam hidup kau? Kalau saya mostly konflik, contohnya konflik dalam hubungan sama macam kawan, macam itu kan, mostly saya akan diam dan biarkan dia orang menang, and saya tunjukkan orang salah itu dengan contohnya Chona, mostly ramai yang cakap belakang, so mostly and benda itu akan jadi konflik bila kita dapat tahu, tapi mostly cara saya kontrol konflik itu saya akan diam dan biarkan orang dengan kehidupan orang, sebab kalau saya pikirkan pun apa yang orang cakap belakang saya itu semua tuh tidak penting pun, saya cuma perlu pikirkan tentang diri saya saja, tidak perlu pikirkan apa pendapat orang pasal diri saya, tentu itu saja. Okay, thank you. Kalau Angie? Okay, jadi kalau saya untuk soalan ini macam mana bilang orang menguruskan konflik lah dalam hidup. Okay, kita semua tahu konflik itu kita sebagai manusia tidak akan pernah terlepas dari konflik. Okay, jadi dan kita tidak tahu pun konflik itu bila datang. Okay, jadi kalau kau tanya saya Lola macam mana cara saya menangani ini konflik yang berlaku dalam hidup adalah dengan apa? Tengok orang sekeliling. Tengok orang sekeliling, adapt dengan situasi orang sekeliling gitu. Sebab saya ada satu quotes yang bilang orang saya pegang lah dari dulu. Dia punya quotes itu dia bilang pengalaman mendewasakan kita. Betul, pengalaman itu mendewasakan kita. Sebab dari pengalaman itu kita akan tahu apa cara yang terbaik untuk mengatasi ini kita punya situation yang berlaku. Oke, ini saya bilang orang Sheila, konflik terbesar yang pernah berlaku dalam hidup saya. Oke, di mana saya bilang orang saya hilang orang tua saya. Oke, bapak saya sendiri. Oke, so bila situasi ini berlaku pada diri kita kan kita akan bilang orang kita akan hilang itu kewarasan cara berpikir, sebab kita hilang sumber yang betul-betul kita sayang, orang yang betul-betul ambil berat dengan kita, dia macam hilang begitu kan, jadi kita sumber inspirasi kita hilang begitu. Jadi apa yang saya buat, apa yang saya lakukan untuk bilang orang bangkit daripada saya punya situasi down to situasi yang tak boleh buat apa-apa, dengan cara tengok orang di sekeliling saya. Oke, saya punya pikiran, kau kena tengok orang sekeliling kau. Bukan kau aja yang hilang parents, bukan kau aja yang hilang bapak. Ada lagi orang lain yang menghadapi situasi yang sama. Jadi coba kau tengok, coba kau selami, coba put kau punya diri ini dalam orang punya situation. Oke, ini kau kira oke lagi sebab hilang bapak. Ada orang yang hilang kedua-duanya sekali begitu kan. Jadi cara saya untuk handle konflik kalau dalam yang berlaku lah dalam hidup saya ini adalah dengan meletakkan diri kita dalam situasi orang lain. Maksudnya belajar dari pengalaman lah. Sebab kita bergaul dengan banyak orang, kita akan jadi kata orang best friend, kita akan jadi pendengar untuk seseorang punya masalah. Jadi seharusnya kalau kita dengar situation orang tuh masalah seseorang tuh kita it's better it's better for us untuk belajar something dari orang. Sebab mungkin lain hari kita akan terkena situasi yang sama dengan orang, kita akan tahu lah, oh dulu ini pernah cerita begini. Jadi tengok macam mana cara dia untuk bangkit dari situasi itu, belajar daripada orang lain, begitulah. Pengalaman yang kau ada tuh gunakan. Sekian, terima kasih. Thank you Angie. Ya, banyak pengisian yang orang bilang boleh kita ambil dari kawan-kawan kita punya pendapat tadi. Oke, so saya mau balik sama Eba, boleh kah?
Boleh guys. Oke. Oke, macam mana saya manage konflik? Oke, saya ambil satu situasi lah. Mungkin saya rasa semua orang pun pernah mengalami juga konflik dengan kawan-kawan sendiri. Oke, kalau saya macam mana saya manage dia? Saya pun tidak tahu macam mana saya manage. Sebab, sebab kalau diri saya sendiri kan, macam kalau saya ada konflik sama kawan saya banyak berdiam. Iya, begitu. Jadi macam macam kalau saya berdiam, jadi macam apa aja orang buat, oke, ikut sajalah, begitu. Sampai pernah ada konflik saya sama kawan saya, dia dia berpanjangan sampai 8 bulan. Jadi itu sebab dua-dua pun tidak tahu macam mana mau manage, macam mana mau kasih ada balik itu kasih bagus balik ke hubungan, sebab dua-dua pun berdiam. Jadi satu masa tuh mungkin yang kami ambil mungkin tindakan kami mungkin dua-dua kasih rendah ego, tanya kenapa begini. Jadi mungkin cara itu salah satu dia lah. Mungkin mungkin yang awal-awal itu tidak bercakap, tidak simpan masing-masing perasaan itu, sebab mungkin masih dalam keadaan yang emosi, dia masih marah-marah, terus itu masih tinggi lagi ego kanan, kayak begitulah. Mungkin salah satu cara dia rendahkan ego. Gitu. Ya, itu saja. Terima kasih. Sama saling terbuka lah, begitu. Thank you. Jelas lah. Ici, kalau kau lah, macam mana kau urus konflik dalam hidup kau? Kalau saya, macam mana saya urus konflik dalam hidup saya? Yang pertama saya buat, terima konflik itu. Kalau kita tahu juga, semua orang akan ada konflik. Dan benda itu natural lah. Di mana-mana akan berlaku. Jadi kita kena terima, sebab kita mana dapat elak konflik tuh. Sebab konflik itu menandakan macam membuatkan kita lebih berpikir, lebih matang dalam menguruskan semua masalah begitu, mengajar kita untuk menjadi lebih dewasa. Sebab konflik itu tidak akan selesai kalau kau tidak terima dia. Kalau kau lari daripada masalah itu tidak akan selesai, kau kena hadap juga. Biarpun lama-lama. Apa yang saya buat kalau contohnya lah, saya kan jenis yang macam cepat marah juga. Jadi apa yang saya buat bila saya marah, saya lari dari benda tuh, dan saya diamlah. Saya tidak akan terus cakap, saya diam. Tapi sampai lebih macam 3 hari begitu, lepas saya pikir apa salah saya begitu, apa yang berlaku, kenapa boleh macam tuh, apa masalah dia, semua itu saya akan pikir. Lepas saya akan bersumpah dengan tuh orang yang saya bersalah. Tapi kan kadang-kadang ada juga yang tidak dapat terima teguran begitu. Kasih biarlah, yang penting sudah cakap begitu, apa boleh buat. Kalau dia masih mau marah, alhamdulillah, itulah. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, so habis sudah kita punya sesi yang sebenarnya. Oke, so saya akan rumuskan orang bilang kita punya perbincangan hari ini. Oke, so first of all, thank you sebab kamu sangat memberikan kerjasama. Oke, jawaban-jawaban yang kamu bagi tidak yang orang bilang jawaban yang kena reka-reka begitu kan, saya boleh nampak. Oke, thank you. Oke, so dalam sesi ini saya apa yang saya boleh simpulkan, banyak yang dari kita kita lebih selesa bekerja samalah orang bilang kan, untuk kasih siap ini satu tugasan begitu. Oke, so tapi walaupun kita bekerja sama, tapi kita mesti ada satu ketua atau leader yang boleh tuntun kita ke jalan yang benar, gitu. Tuntun kita untuk membuatkan untuk menyelesaikan masalah yang kita ada begitu. Oke, so sebab di sini based on jawaban kamu tadi banyak yang cakap pasang kerjasama, oke, Angie, Rosie, begitu, oke. Lepas tu Eba Benada juga, buat keputusan sama-sama, semua ketua memang ada ketua, tapi bila buat keputusan sama-sama, jangan harap sama ketua saja, begitu kan yang Eba cakap tadi, oke. Lepas tu pasal yang kamu konflik nih, saya percaya ramai kita di sini bila kita ada konflik, kita kita mula-mula tuh kita just go with the flow sajalah kan, kita biarlah gitu kan, kita kasih ikut sajalah. Oke, sudah orang bilang macam si Ichi sama Iba tadi cakap, bila sudah emosi sudah reda kan, hati yang panas-panas ini pun sudah balik, baru kita boleh berpikir normal orang bilang. Oke, so tidak salah untuk kita hadapi konflik begitu, orang bilang yang kita mau berdiam dulu satu dua hari gitu kan, tapi kalau boleh kita jangan berdiam sampai bila-bila. Kalau lah kita masih sayang itu friendship kita atau relationship kita, kita jangan diam sampai bila-bila begitu kan. Kalau orang di sebelah pun diam dia sampai bila-bila begitu saja kan. Nah, jadi gitu, kalau kau masih ada rasa untuk fight, kau punya persahabatan, dan you go fight for it gitu. Tapi kalau kau rasa benda tuh macam tidak boleh diselamatkan sudah, then it's okay gitulah. Sebab
bukan semua orang meant to stay in your life, begitu orang bilang. Langsung ada yang memang Tuhan kasih datang di dalam hidup kau untuk ajar kau pasal kehidupan saja, lepas itu next kau akan jumpa orang yang betul-betul akan berkawan sama kau, begitu semua lah. Oke, alright. Saya stop sharing dulu. Oke. So last but not least, I would like to thank all of you, semua yang ada di sini, Kai, Wanda, Eva, Angie, Rosie, Ichi, Winnie. Thank you sebab spotting, thank you sebab bagi kamu punya jawaban dengan orang bilang rendah hati, cing gitu. Jadi sesi kita malam ini habis sudah. Tidak. So, thank you semua. Okay.